Terima kasih kembali lagi bersama saya Oto Teknik. Kita akan belajar tentang aksesoris gerinda. Jika di kontennya sebelumnya kita belajar tentang cara kerja mesin gerinda, nah sekarang kita akan belajar tentang aksesoris gerinda. Di sini ada beberapa aksesoris gerinda yang sudah ada. Ini menjadi fungsi perintah pertama. Ini yang pertama, ini adalah untuk batu potong, ini untuk batu slab, ini untuk batu potong tapi khusus untuk stainless steel, ini juga sama. Terus kemudian ini untuk pengerjaan konkret atau beton, ini juga sama. Ini ada dua perbedaan. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar, perlu kita ketahui bahwa aksesoris gerinda itu harus memiliki spesifikasi khusus. Dan pertama, itu yang harus dilakukan adalah kita harus melihat secara teknik memang itu aksesoris gerinda itu RPM-nya harus lebih tinggi dari mesin. Jika mesin tertera di sini itu adalah 11.000 meter per menit, maka pemilihan batu gerinda aksesorisnya itu juga harus di atas 11.000. Artinya seperti tertera di sini itu adalah 15.200. Resiko yang terjadi ketika RPM batu potong ini, aksesoris yang ada di sini tidak sesuai dengan ini, mungkin lebih rendah, maka batu potong ini akan pecah. Batu potong ini akan pecah. Itulah kenapa dianjurkan dan menjadi sebuah standar bahwa RPM batu potong harus lebih tinggi dari RPM mesin gerinda. Oke ya, itu yang harus kita lakukan, yang kita harus perhatikan pertama. Oke, baik, kita akan perjelaskan satu persatu. Ini adalah aksesoris batu potong gerinda untuk memotong besi. Di sini ada ukuran 105, 1,2 dan kali 1,6. Itu artinya bahwa ini adalah dikonversi ke in, itu 4 in. 1,2 adalah tebal, 1,6 adalah diameter dari diameter lubang gerinda ini. Ini untuk stainless steel. Oke. Dan yang menjadi beda dengan yang lain itu adalah ini. Karena ini adalah untuk potong, maka cutting edge-nya itu adalah atau titik potongnya adalah di sebelah sini. Ini adalah titik potongnya. Dan itu akan berbeda dengan batu yang slab. Oke ya. Jadi ini untuk batu potong besi, untuk memotong saja. Tetapi pada kenyataannya batu potong ini itu bisa digunakan untuk macam-macam. Tapi sebetulnya hanya direkomendasikan untuk potong saja. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian kita beralih ke ini. Ini juga sama, aksesoris gerinda. Sama, kita membuat spesifikasinya RPM-nya 13.700. Jika tertera di sini adalah 11.000, berarti ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana ini perbedaannya antara ini. Secara umum untuk ukurannya sama. Jadi, ini adalah 100 mili. Konversi ke in, berarti menjadi 4 inch. Kemudian ini adalah ketebalannya, ini adalah 1,6 adalah diameter ini. Ketebalan ini adalah ini. Itulah bedanya antara batu potong ini dengan batu slab. Kalau batu potong yang menjadi titik potongnya itu adalah yang sebelah sini, makanya tipis sekali. Karena hitung-hitungan kalau misalkan kita di manufacturing atau fabrikasi, ketika kita potong menggunakan ini, maka ini akan menjadi luasan yang akan hilang. Makanya untuk batu slab ini yang menjadi kontak atingnya adalah ini, sebelah sini. Makanya ini dibuat lebih tebal dibanding dengan batu potong. Kita dalam hal ini tidak ngomong merek, tapi ini adalah sebuah contoh saja. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk A24S itu lebih ke A, ini adalah untuk gerinda kasar saja, untuk batu slab saja, batu slab kasar A, seperti itu. Oke, terus kemudian kita pindah ke batu potong yang supercut. Buat beda dengan batu potong yang lain adalah ketika kita menggunakan ini khusus untuk stainless. Jadi kita tahu bahwa ketika kita gerinda atau kita motong ujung stainless steel, itu ujungnya nanti akan gosong. Kita akan gosong, ujung stainlessnya gosong, tapi dengan menggunakan batu ini yang supercut ini atau iron free, jenis iron free ini, maka potongan yang ada di stainless steel tidak gosong. Itu yang menjadi ini berbeda dengan yang lain, karena selama ini kalau kita tahu, misalkan ini bukan berarti tidak bisa memotong stainless, bukan berarti tidak bisa, tetap bisa, cuman ini hasil potongnya nanti
ujung-ujung potongnya di stainless steel yang dipotong itu permukaannya akan gosong, kalau yang ini tidak. Oke, jadi ini sama dengan ini cuman produknya dari produk yang lain, tapi fungsinya sama. Jadi untuk apa namanya, untuk stainless, jadi tidak gosong di ujungnya. Itu dari saya. Berikutnya kita pindah ke sini. Jika material ini semuanya untuk besi, untuk metal, semuanya di sini. Ini untuk metal, yang ini untuk konkrit atau beton. Ini ada dua jenis. Yang ini untuk pengerjaan wet, motong beton atau motong cor-coran atau apapun, itu menggunakan pengerjaan basah. Dan sini sudah dilihatkan bahwa diamond wheel wet only. Tetap kita menggunakan RPM-nya, maximum speed tetap seperti yang sampaikan tadi, harus di atas gerinda. RPM mesin, jadi 14.500. Dan menggunakan menggunakan alat ini, aksesoris ini harus secara basah, wet treatment. Seperti itu, karena permukaan di sini ini hanya sebuah lapisan saja, yang di atas ini adalah lapisan diamond atau lapisan intan di sebelah sini. Dan kelebihannya kalau menggunakan diamond weld ini, diamond weld yang wet only ini, itu hasil pengerjaannya lebih halus. Oke. Terus kemudian ini perbedaannya kalau dengan ini adalah diamond weld dry and wet, berarti bisa digunakan untuk pengerjaan basah juga kering. Sharing knowledge saja sebetulnya, berbagi pengetahuan. Barangkali untuk yang tidak tahu bisa menjadi lebih tahu, kemudian untuk yang sudah tahu ya sekedar reminding saja. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya saya mohon maaf gitu. Karena ini adalah berbagi sebatas pengetahuan saya. Nah, dan itu saja dari saya, terima kasih.